Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas film horor yang berjudul Malam Tanpa Bayangan. Malam itu turun perlahan di desa lereng berbatu, sebuah tempat terpencil yang dikelilingi hutan cemara dan kabut tebal yang tak pernah benar-benar menghilang. Bagi penduduknya, malam adalah waktu yang tepat kembali ke rumah, menutup pintu rapat-rapat dan memadamkan lampu pada jam tertentu. Ada kepercayaan lama yang diwariskan dari leluhur mereka. Di malam tertentu, bayangan manusia menghilang, dan saat itu terjadi, dunia tidak lagi mengizinkan manusia merasa aman. Rina, seorang mahasiswa antropologi, tiba di desa itu untuk meneliti legenda tersebut. Ia tidak mempercayai tahayul, namun catatan-catatan lama yang ia baca di perpustakaan kampus membuatnya penasaran. Hampir seluruh arsip cerita rakyat dari lereng batu ditulis seperti laporan, bukan dongeng, seolah orang-orang dahulu benar-benar mengalaminya. Mereka berbicara tentang malam tanpa bayangan, sebuah malam ketika cahaya bulan tetap bersinar, namun tidak memantulkan apapun di tanah, di dinding, atau di tubuh manusia. Dalam arsip itu, juga disebutkan bahwa siapapun yang berada di luar rumah saat malam itu datang tidak pernah ditemukan kembali. Sesampainya di desa, Rina merasakan udara berbeda, sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara anjing menggonggong, tidak ada jangkrik. Bahkan suara angin pun terasa berat. Rumah-rumah penduduk tertata rapi, namun jendela-jendelanya dilapisi papan kayu. Cahaya yang keluar dari celah-celah papan itu redup, seolah sengaja diredam. Rina menginap di rumah Pak Darman, kepala desa yang sudah lanjut usia namun terlihat bugar. Lelaki itu memperingatkannya sejak malam pertama. Kalau malam turun, jangan keluar rumah. Apapun yang kau dengar, jangan buka pintu. Rina mengangguk sopan, meski dalam hatinya ia menganggap sekedar bagian dari tradisi lokal. Namun, tatapan mata Pak Darman tidak terlihat seperti orang yang berbicara tentang mitos. Ada ketakutan nyata di sana, ketakutan yang berasal dari pengalaman. Malam pertama berjalan tanpa kejadian aneh. Meski demikian, menjelang tengah malam, Rina mendengar suara langkah-langkah kaki di luar rumah. Pelan, berpindah-pindah, seolah mencari sesuatu. Ia mengintip dari celah papan jendela, namun tiada siapapun di luar. Hanya kabut yang menggumpal seperti bayangan besar. Ia mencoba mengabaikannya. Hari kedua, Rina mulai melakukan wawancara. Mayoritas warga menolak berbicara, hanya menggeleng atau masuk kembali ke dalam rumah mereka. Akhirnya, seorang nenek tua bernama Mak Resti bersedia menceritakan sedikit. Ada malam ketika tidak punya bayangan, katanya lirih. Itu waktu dunia sebelum menjemput manusia. Mereka mencari yang berjalan tanpa perlindungan. Dunia sebelah, kata Rina. Tanya angin, jawab sang nenek sambil menutup pintu. Hari ketiga Rina menemukan sebuah catatan kuno di gudang milik Pak Darman. Catatan itu ditulis seseorang bernama Tegar, pemuda yang hidup sekitar 60 tahun lalu. Dalam catatan itu, Tegar menulis tentang malam ketika ia kehilangan teman dekatnya. Mereka berdua melihat cahaya bulan yang tidak menghasilkan bayangan. Temannya, Arman, penasaran, melangkah keluar dari lingkaran cahaya lilin. Tegar menggambarkan bagaimana tubuh Arman seolah terserap ke dalam kabut, seperti ditarik oleh tangan-tangan tak terlihat. Esok paginya, hanya jejak kakinya yang tersisa. Rina merinding membaca catatan itu. Namun, sebagai peneliti, rasa ingin tahu justru semakin besar.
Ia ingin melihat sendiri fenomena itu, karena mungkin pikiran semua itu hanyalah kesan pesiko atau ilustrasi topik. Malam keempat tiba. Pak Darman tanpa gelisah. Bukan akan penuh malam ini, katanya. Dan kabut turun cepat. Kau harus tetap di dalam rumah, Rina berjanji. Tapi pikirannya sudah penuh rencana. Ia ingin mengamati keadaan luar dari beranda, atau setidaknya dari dekat pintu. Ia mengatur perekam suara dan kamera. Ia ingin mendapatkan bukti, meski hanya bayangan kabut. Ketika malam benar-benar turun, Rina melihat sesuatu yang membuatnya perlahan-lahan berbangkit dari kursi. Cahaya bulan sangat terang malam itu, terlalu terang, terang yang dingin, bukan hangat, terang yang memantul pada benda-benda seperti perak cair. Rina mengangkat tangan, tidak ada bayangan. Ia menarik nafas tajam, berkata, para warga tiba-tiba berasa bukan lagi cerita kuno. Ia menatap lantai, dinding, meja, pintu. Tidak ada bayangan apapun. Bahkan benda mati pun kehilangan bentuk gelapnya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan lembut di pintu. Tok, tok, tok. Rina membeku. Pak Darman sebelumnya telah tidur di kamarnya. Pintu terkunci. Tidak mungkin itu dirinya. Tok, tok, tok. Suara itu teratur, tidak tergesa-gesa, seolah sang mengetuk yakin bahwa seorang akan membuka pintu. Rina mundur perlahan, tapi rasa ingin tahunya mendorong mendekat pada celah kecil di dinding papan. Ia mengintip, di luar hanya ada kabut, namun kabut itu seperti bergerak, seperti membentuk sesuatu. Garis samar yang menyerupai tubuh manusia. Lalu suara lain muncul, seorang langkah kaki yang tidak disertai bayangan, suara nafas panjang, berat, dan beragam. Rina memegang mulutnya, takut bersuara. Kabut itu kemudian bergeser mendekati pintu, dan untuk pertama kalinya, Rina merasakan tatapan bukan dari sesuatu yang terlihat, tapi dari sesuatu yang menyadarinya keberadaannya. Bulan di langit bergetar seperti bayangan air, dan semuanya terasa tidak nyata. Tiba-tiba pintu Pak Darman terbuka dengan keras. Pria tua itu berjalan terpincang-pincang sambil membawa garam. Ia melemparkannya ke arah pintu utama. Ketukan pun berhenti. Kabut di depan rumah tampak mundur, berbagai menjadi dua, lalu menyusut perlahan. Bodoh, teriak Pak Darman. Kalau sudah buka jendela, kau ingin mereka masuk. Rina terpakau, tidak mampu membalas. Tubuhnya bergetar hebat. Pak Darman menutup papan yang terbuka dengan cepat, lalu merapal doa dalam bahasa kuno yang tidak dipahami Rina. Saat tidak ada bayangan, katanya dengan suara lelah, kita menebus batas, dan mereka di luar batas itu mencari tubuh untuk digantikannya. Malam itu berlalu dengan panjang, seolah waktu enggan bergerak. Rina tidak tidur sampai fajar. Ketika matahari terbit, semuanya kembali normal. Bayangan muncul lagi, udara tidak terlalu berat, dan hutan cemara tampak seperti tempat biasa. Rina berpikir untuk pergi dari desa itu, namun sebagian dirinya ingin memahami lebih jauh. Ia ingin tahu mengapa fenomena itu terjadi, apa penyebabnya, apa yang sebenarnya berada di balik kabut. Ia menimbang-nimbang semuanya sepanjang pagi. Namun sebelum ia dapat memutuskan, Pak Darman meletakkan sebuah tas ransel di depannya. Kau harus pergi hari ini, katanya. Malam tanpa bayangan akan datang 2 kali berturut-turut pada bulan ini. Malam berikutnya lebih berbahaya.
Rina menatap kabut tipis di luar jendela. Ia mengingat tatapan tak terlihat yang dirasakan. Ia mengingat ketukan pintu. Ia mengingat suara nafas berat itu. Akhirnya ia mengangguk. Tapi sebelum meninggalkan desa, Rina menoleh sekali lagi. Ada bagian dari dirinya yang tahu bahwa legenda itu bukan sekedar kisah. Ada sesuatu di sana, semua yang mengganggu manusia, langkah kaki, sesuatu yang mengganggu manusia, lengah ketika malam tidak lagi memberikan bayangan. Dari jauh di hutan, kabut bergulung perlahan, seolah memberhentikan langkahnya.